Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, man salaka tariqan, siapa yang menuju man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Wa qala al-Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adayan wa ilmu tibbi lil abadan. Kata Imam Syafi'i, imam itu terbagi dua. Ilmu itu terbagi dua. Yang pertama ilmul fikhi, ilmu fikih atau ilmu memahami agama. Apa gunanya ilmu fikih ini? Lil adayan, untuk menjaga agama. Wal ilmu tibbi, dan ilmu kesehatan, lil abadan, untuk menjaga kesehatan jasmani. Itu perkataan oleh Imam Syafi'i. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul menjalankan rutinitas kita, yaitu pengajian rutinitas sebagaimana yang biasa kita jalankan, yaitu setiap malam Rabu ba'da maghrib kita mengkaji fikih ibadah. Dalam hal ini dalam kitab kita mencoba mengambil dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib, syarah dari Fathul Qorib. Nanti kita ambil isinya dari Hasyiah Al-Bajuri. Untuk itu sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan keberkahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ashabil akramin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, summa khususan ila jami'il ulama'il fuqaha ila min arba'atil a'immatil mujtahidin, wa khususan ila jami'il ulama'il mazhab Syafi'i, wa khususan ila sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghaji wa Syekh Abi Suja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita berkaitan tentang tayammum.
Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat boleh melaksanakan tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini pada dasarnya selama ada air maka tayamum ini akan gugur. Selama ada air dan air itu mencukupi maka tayamum ini akan gugur. Tidak boleh lagi menggunakan tayamum. Itu satu. Yang kedua, tayamum ini uniknya seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, tayamum ini memiliki keunikan. Uniknya, tayamum ini tidak bisa mengangkatkan hadas, baik dia hadas kecil maupun hadas besar. Tapi tayamum ini gunanya untuk listibahatis shalah, untuk hanya sekedar membolehkan seseorang itu untuk sholat. Daripada meninggalkan sholat, maka alternatif yang Allah buat itu adalah dengan tayamum. Berarti kisah kita pelajari bahwasanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan itu digambarkan. Ada misalnya orang, dia tidak sanggup berdiri. Hukum sholat itu wajib, hukumnya sholat itu berdiri bagi orang yang mampu. Wajib hukumnya. Kalau sholat wajib. Kalau dia tidak sanggup berdiri, apa dia harus meninggalkan sholat? Ah, udahlah, aku nggak sholat dulu. Nantilah kalau sembuh ku kodo katanya. Boleh seperti itu? Tidak. Maka lakukan sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, pakai tangan gini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa pakai isyarat, pakai hati. Allah. Nggak bisa pakai hati, mati. Nah, itulah pentingnya sholat itu. Ya. Jadi alternatif yang Allah buat itu sangat banyak. Dalam mazhab kita, Ustadz, kalau aku misalnya tidur, nggak bisa aku tertidur malam. Tertidurnya jam 4 subuh. Tiba-tiba bangun udah jam 12 siang. Lewat subuh. Apa yang harus dilakukan? Sebagai usaha kita, sebagai memohon ampun kepada Allah, wajib mengkodok. Maka dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i khususnya, kebanyakan para ulama mengatakan haram hukumnya melaksanakan sholat sunnah kalau masih ada kodoannya. Itu kebanyakan mazhab Syafi'i. Kalau masih ada sholatnya yang tertinggal dan belum dikodonya, maka haram dia melaksanakan sholat sunnah. Logikanya seperti ini. Dalam mazhab kita, hukum mengkodo sholat itu hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya, sholat misalnya ba'diyah maghrib hukumnya sunnah. Itu sama seperti perumpamannya ente misalnya si Ciko punya utang sama si Yusuf 200.000. Punya utang 200.000. Dia punya duit 200.000. Enggak, aku bayarlah utangku, ku sedekahkan aja lah biar mendapat pahala, aku katanya. Kira-kira betul nggak yang dilaksanakan itu? Tidak. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kembali ke tayamum tadi. Tayamum ini tidak bisa mengangkatkan hadas, tapi dia mengistibahatis sholat. Tapi uniknya seperti yang saya sampaikan semalam, tayamum ini bisa menggantikan baik dia hadas kecil maupun hadas besar. Bisa dia menggantikan wudu atau mandi wajib. Misalnya tidur siang,
Tiba-tiba laki-laki mimpi basah dia. Bangun jam 1, sudah masuk waktu sholat. Mau pergi dia kamar mandi, mati air di dunia ini. Tidak ada air lagi di dunia ini. Sungai itu pun kering. Maka yang dilakukannya itu adalah tayamum. Dan dia wajib bertayamum. Wajib dia bertayamum. Tayamumnya, nanti kita belajar bagaimana cara bertayamumnya. Bertayamum dia baru dia melaksanakan sholat. Ustadz, kalau ada air, apakah dia wajib lagi bermandi wajib? Ya wajib lah. Karena tayamum tidak bisa mengangkatkan hadas. Nah, itu kajian minggu semalam. Beserta dengan syarat-syaratnya yang telah kita jelaskan, kita baca. Pada malam hari ini kita masuk tentang rukun-rukun tayamum, tata cara tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fara'iduhu arba'atu asya'a. Dan fardu-fardu tayamum itu ada 4 macam, 4 hal. Ahaduha, yang pertama an-niyat. Yang pertama adalah niat. Nah, dalam Islam niat ini sesuatu yang sangat sakral, sangat menentukan. Sah solat kalau tidak ada niat? Sah solat kalau tidak ada niat? Tidak sah. Makanya sholat ini, niat ini sangat menentukan di dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis, buku-buku kitab-kitab hadis, biasanya kitab hadis yang pertama itu adalah kitab yang membahas tentang niat. Bagaimana tata cara niat atau yang berkaitan niat dengan tayamum? Berniat tayamum. Wa fi ba'din nusahi arba'u khisalin niyatul fardi. Fa inna wa al-mutayammimu al-fardha wan nafla istibahahuma. Awil fardha faqad istibaha ma'ahu nafla wa salatul janazati aidan. Awin nafla faqad lam yastabih ma'ahu al-fardha. Wa kadza law nawa as-shalah. Lihat, katanya niat dalam tayamum itu adalah niatul fardi, niat fardu. Harus ada mengatakan niat fardu. Fa inna wa al mutayammimu al fardhu wan nafla istibahahuma. Apabila seseorang itu berniat salat fardu dan salat sunnah, maka membolehkan keduanya. Awil fardhu faqad istibaha ma'ahun nafla wa salatal janazati. Atau dia berniat sholat fardu aja, maka boleh ia melaksanakan sholat sunnah dan sholat janazah. Lihat, perhatikan. Nah, perhatikan. Kalau dalam berniat tayamum itu harus ada niyatul fardi. Niyatul fardi. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardi, atau listibahati sholatil fardi awin nafli. Harus ada nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardi awin nafli lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat fardu atau sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Dengar. Nah, coba perhatikan dulu di sini. Kalau dia berniat fardu dan niat fardu dan niat sholat sunnah, maka dia boleh, tayamum ini boleh dipergunakan untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Itu satu. Yang kedua, kalau dia berniat sholat fardu saja, perhatikan,
Kalau dia berniat sholat fardu saja, contohnya nawaitu tayammum listibahati sholatil fardi, tidak ada an-naflinya, maka dia bertayamum niatnya sholat fardu saja, maka setelah dia sholat fardu boleh dia melaksanakan sholat sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia berniat sholat sunnah saja, lihat, nawaitu tayammuma listibahati sholatin nafli lillahi ta'ala, maka dia tidak boleh tayamum yang dia lakukan itu tidak boleh melakukan sholat wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah ini mengikut kepada sholat fardu. Tidak, sholat fardu ini mengikut kepada sholat sunnah. Paham? Gak paham kan? Dengar pelan-pelan, makanya dengarkan. Kalau ada seseorang berniat, ini ada 4 poin sebenarnya. Dalam niat ini, niat ya, boleh melaksanakan itu. Dalam niat ini ada 4 poin. Yang pertama, niatnya itu niat sholat fardu dan niat sholat sunnah, maka dia boleh melaksanakan sholat sunnah maupun sholat fardu. 1. Yang kedua, niat sholat fardu saja. Dia hanya berniat sholat fardu. Sengaja aku bertayamum karena untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, maka posisinya ketika itu dia boleh melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu mengikut kepada sholat wajib. Atau yang ketiga, dia berniat sholat sunnah, sholat sunnah saja, nawaitu tayammum listibahati sholatin nafli, tidak ada fardunya, maka dia hanya boleh melaksanakan sholat sunnah, tidak boleh melaksanakan sholat wajib. Atau dia membuat secara umum, nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala, maka yang keempat ini dia hanya bisa membolehkan sholat sunnah, tidak bisa membolehkan, tidak bisa melaksanakan sholat wajib. 4. Kalau dia berniat sholat wajib dan sholat sunnah, boleh melaksanakan seluruh sholat, baik sholat wajib atau sunnah. Kalau dia niat fardu, boleh semua. Kalau dia niat sunnah, nggak boleh melaksanakan sholat wajib. Kalau dia niat sholat saja, tak ada penjelasan sholat fardu atau sholat sunnah, maka dia hanya boleh melaksanakan sholat sunnah. Paham? Paham. Wa yajibu qarnun niyyati at-tayammum bi na'li turabi lil wajhi wastidamatu hadhihi niyyati ila masyi syai'in min al-wajhi walau ahdasa ba'da naqli turabi lam yasmih atau lam yasmah bidzalika turab bal yang kilo ghairuhu. Katanya ini sama dengan wudu. Letak posisi niat itu katanya, ketika kita ambil debu itu, tanah yang kering itu, ketika ingin bertayamum, lihat, ketika ingin bertayamum, pok, ini kan debu. Dia caranya itu gini, pok. Maka letak niat itu ketika sudah sampai tangan di wajah, sama dengan wudu. Gak bisa kau berniat nawaitu, ini lapas niat, nawaitu wudu li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, itu lapas niat, tapi niat itu letaknya ketika sampai di sini letak niat itu. Tap, masuklah niat, sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Gak bisa kau berniat misalnya, kau ambil air, berniat kian kau, gak sah. Letak niat itu ketika tangan sudah di wajah, baik dia wudu maupun tayamum. Ya, jadi
Ini jangan sembarangan. Niat ini menentukan, bos. Salah kalian dalam berniat berarti kemungkinan besar ibadah kalian seterusnya itu akan salah. Salah berwudu, salah niat dalam wudu itu, maka sah nggak wudumu? Nggak sah wudumu. Kalau nggak sah wudumu, sah nggak sholatmu? Nggak sah. Makanya perhatikan, lihat. Letak niat itu adalah ketika tangan sudah menempel di nah ini. Contohnya wudu ini. Ustaz berwudu. Ini wudu dulu kita bahas. Wudu. Ketika wudu misalnya air pacur. Ini bayangkan air ini. Ini yang kalian baca itu nawaitul wudu'a. Itu lapas niat. Lapas niat itu letaknya di lisan. Tapi niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lin wa mahalluhu fil qalbi. Ingat ya definisi niat. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lin wa mahalluhu fil qalbi. Niat itu menyengaja sesuatu disertai perbuatan dan tempatnya di dalam bukan dalam mulut, bukan dalam lisan. Jadi wudu itu yang kalian buat ini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu lapas niat. Tapi niat itu pada hakikatnya di sini. Pop, masuklah niat. Sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Di sinilah dia letak niat itu. Begitu juga dengan tayamum. Begitu juga dengan tayamum gini. Tayamum itu gini. Ini debu, bam, letakkan sini. Ini lihat. Ketika sampai di wajah, masukkan dia. Baru gerakkan ke bawah. Jangan gosok-gosok, enggak sah. Nanti kita bahas. Itu masalah membasuh wajah. Tapi posisi niat ini, Ustaz sangat menekankan posisi niat ini ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang salah dalam sini. Banyak orang salah. Terutama niat dalam sholat. Ya. Sudah paham? Jadi letak niat dalam tayamum itu ketika tangan sudah dawam, sudah menempel di muka. Itu yang pertama, rukun tayamum yang pertama. Yang kedua, wasani wasalisu, yang kedua dan yang ketiga, mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Wa fi ba'di nusakhil matani ila al mirfaqain wa yakunu mashuhuma bi darbataini walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'allaqa biha turabun min ghairi darbin kafa. Lihat. Yang kedua membasuh, yang kedua menyapu wajah dan menyapu, perhatikan, menyapu wajah dan menyapu kedua tangan sampai ke siku. Menyapu. Bagaimana itu menyapu? Bagaimana menyapu? Nah, lihat. Mashul wajhi. Yang pertama menyapu wajah. Jadi menyapu wajah itu ini, dengar, lihat, perhatikan. Ini tata caranya. Tolong perhatikan dulu ya. Tata caranya itu lihat ini. Misalnya ini bayangkan di sini ada debu. Lihat. Caranya itu gini. Ini bayangkan debu, nggak perlu banyak. Debu, pam, lihat. Pam. Kalau mau gini kan boleh. Kalau gini boleh sekali, tapi sekali aja. Jangan nggak salah itu. Ini boleh gini, baru lihat. Cara menyapu wajah itu supaya dapat semua, lihat. Nampak gantengnya ini ya. Menyapu aja itu ini bayangkan dari debu ini.
Ya. Ini posisinya gini. Dari sunnah hukumnya dari atas ke bawah. Nah ini sampai dapat ini semua batas wajah itu mana? Nah, dah. Sekali aja. Sekali. Jangan lagi ini. Ketika ini, jangan macam kita berwudu. Nasa batal. Maka wajib mengulangi tayam. Mulai dari niat. Ini, lihat, perhatikan. Stop. Dah sekali aja. Itu kalau wajah. Bagaimana Ustaz kalau kedua tangan? Kalau kedua tangan, nanti dijelaskan sebenarnya. Tapi saya kasih tahu. Kalau kedua tangan, kalau ada orang yang memiliki jam tangan atau cincin, maka dia wajib hukumnya membuka jam tangan dan cincinnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti pasir itu, tanah itu tidak sampai ke anggota tubuh yang wajib disapu ketika tayamum. Lihat. Ini tayamum. Ini wajah tadi udah pas ya menurut saya. Sekarang tayamum. Posisinya gini. Tangan ini bisa dibagi dua atau bisa dibagi tiga. Kalau misalnya mau dibagi dua, ini perhatikan. Ini bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Bagian satu, perhatikan. Bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Atau bagian satu, tiga. Satu, dua. Terserah. Kalau mau bagian tiga, lihat posisinya gini. Perhatikan. Ini, kalau mau tiga bagian ya, ini dibagi tiga ya. Ini ditarik, lihat. Ditarik sampai ke siku. Masuk bagian dua. Lihat. Langsung bagian tiga. Jadi gini, Ustaz kalau kayak gitu susah. Ya. Ini bagi tiga ya. Sap. Gini. Ini itu ke sini. Atau dibagi dua. Ini boleh gini. Boleh gini, ini bagi dua. Tapi nggak boleh kau angkat. Nggak sah. Kenapa? Karena nanti tangan ini sudah mutanajjis. Lihat, boleh dibagi dua. Lihat sini, kalau mau bagi dua gini, boleh gini, lihat. Perhatikan. Tapi jangan kau angkat, jangan putus. Sap, pam. Sap, pam. Nggak boleh kau gosok-gosok. Nggak sah dia. Paham? Dan anggota tayamum itu hanya dua. Anggota tubuh itu, bagian anggota tubuh itu hanya wajah dan kedua Kalau kita mazhab Syafi'i wajib sampai siku, ma'al mirfaqain. Ada mazhab lain sampai siku. Siku itu katanya nggak perlu sampai sini. Ini katanya sudah sampai siku. Makanya gini aja. Mudah aja dia. Kalau kita mazhab Syafi'i berwudu sampai sini. Paham ya? Warabi'u yang keempat at-tertib. Yang keempat maksudnya rukun tayamum itu adalah tertib. Enggak boleh ente dahulukan tangan daripada muka. Enggak boleh. Udahlah aku sapu muka dulu baru berniat, enggak boleh. Harus fayajibu taqdimu masil wajhi ala masil yadain saun tayammamu an hadasin asgharin aw akbarin. Walau taraka tertib lam yasih. Kalau engkau tinggalkan, seseorang itu meninggalkan tertib, mendahulukan tangan dari wajah atau mendahulukan wajah dari niat, maka hukumnya tidak sah. Wa amma akhadat turabu lil wajhi wal yadaini fala yustartu fi tertib. Falau daraba biyadaihi duf'atan ala turabin masu biyaminihi wa biyaminihi wajhahu wa biyasirihi biyaminihi jaza. Itu.
Yang keempat, rukun tayamum itu adalah tertib. Sekarang kita masuk yang ke sunnah-sunnah tayamum. Ini biar cepat ini, karena ini sangat jarang yang kita laksanakan ini. Seharusnya nggak pala harus kita bahas sekali. Warabi'u, yang keempat, at-tartibu. Yang keempat adalah tertib. Fayajibu taqdimu masil wajhi ala masil yadaini. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah tayamum. At-tayammumu, sunnah-sunnah tayamum, salah satu asya, ada 3. Wa fi ba'di nusakhil matani salasu khisalin, dan sebagian matan ada salasu khisalin. At-tasmiyatu, yang pertama sunnah tayamum itu adalah membaca sebelum berniat membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma. Ayo sama-sama. Listibahatis salatil fardi lillahi ta'ala. Yang kedua, taqdimul yumna minal yadain 'alal yusra minhuma. Sunnah hukumnya mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri ketika membasuh, ketika menyapu tangan. Wa taqdimu a'lal wajhi 'ala asfalihi, dan sunnah hukumnya mendahulukan bagian atas wajah ini daripada yang bawah. Ustaz, aku mau bertayamum dari bawah aja lah, nggak dari atas. Begini kan, lihat. Boleh, boleh, boleh. Tapi sunnah hukumnya dari atas ke bawah. Wal muwalatu, dan bersambung. Wasabaqa ma'naha fil wudu'. Wa baqiya litayammumi sunanun ukhra mazkuratun fil mutawwalati minha. Lihat, ini tadi yang saya bilang itu. Naza'al mutayammimu khatimahu fi darbatil ula, amma as-saniyatu fayajibu naz'al khatimi fiha. Katanya, ketika menyapu wajah, sunnah hukumnya mencopot, mengambil cincin yang ada di tangan. Kalau menyapu wajah, sunnah hukumnya mencopot atau mengambil cincin yang ada di tangan. Nah, misalnya ini, kita mau menyapu wajah, sunnah hukumnya diambil. Kalau wajah, kalau menyapu tangan hukumnya walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'. Lihat, kita bahas terus. Yang ketiga, kita membahas tentang yang membatalkan tayammum. Dengar. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya', dan yang membatalkan tayammum itu ada 3. Ahaduha, yang pertama, kullu ma abtalal wudu' wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadasi, famata kana mutayammuman thumma ahdasa batala tayammumuhu. Katanya yang pertama adalah yang membatalkan tayammum itu segala yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayammum. Misalnya apa salah satu contoh yang membatalkan wudu? Kentut. Kentut lah kalian pilih, Bang. Kentut misalnya, ketika selesai berwudu dia keluar pula tainya itu. Contoh. Maka batal wudunya. Habis dia tayamum, tut katanya. Batal tayamumnya? Batal. Apa lagi?
atau pingsan misalnya, tidak sadarkan diri misalnya. Setelah tayamum dia pingsan dia. Nah, bangun-bangun wajib kembali bertayamum. Menyentuh tangan perempuan. Ah, tadi siapa yang sentuh-sentuhan itu? Enggak ada ya? Oh. Misalnya ada seorang laki-laki disentuh, maka batal wudu. Apalagi mendesah dia, batal lah itu. Itu yang pertama. Segala yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Wasani, nah ini perbedaannya dengan dengan wudu, membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ru'yatul ma. Ru'yatul ma'i, melihat air. Melihat air. Wa fi ba'di nusakhil matani wujudul ma' fi ghairi waqti shalah. Faman tayammama li fa'dil ma'i summa ra'al ma'a aw tawahhamahu qabla dukhuli fi sholati batala tayammumu. Lihat. Kalau ada seseorang, lihat, syarat tayamum semalam salah satunya adalah dukhul waktu sholat. Boleh kita bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Ini sudah masuk waktu sholat. Misalnya ini mau sholat isya, bentar lagi isya, jam 8 sudah azan, sudah masuk isya, sudah boleh kita tayamum? Boleh, kalau tidak ada air. Misalnya jam 8 itu posisinya nggak ada air di dunia ini. Posisinya ketika itu jam 8 tidak ada air di dunia ini. Maka selesai bertayamumlah dia. Selesai bertayamum, mau sholat dia, udah ganteng-ganteng, datang hujan, datang hujan, atau bunyi apa itu, mengalir air di situ, mengalir air di pam kita itu, atau datang tsunami, atau datang hujan misalnya. Maka seketika itu batallah tayamumnya. Wajib dia berwudu baru melaksanakan sholat. Paham? Apa tadi yang kedua? Ru'yatul ma atau wujudul ma, ada air. Kapan ada air? Setelah kita selesai bertayamum. Kalau ada air sebelum tayamum enggak batal namanya, karena belum bertayamum. Ini posisinya dia sudah bertayamum, mau sholat, sudah siap-siap, tiba-tiba datang hujan, maka wajib dia mengulangi wudunya, atau wajib dia berwudu. Atau katanya tawahhamahu qabla dukhuli salat, waham dia. Waham itu meragu-ragukannya. Waham itu ragu-ragunya itu di bawah sekitar 25%. Contohnya, dia mau sholat, udah selesai bertayamum, tiba-tiba dengar dia suara hujan di balik sana, di ujung sana, di di kamar ustaz ada suara hujan di situ. Maka ketika itu batal tayamumnya. Diwajibkanlah dia mencari air itu. Atau misalnya dia mau sholat, tadi nggak ada air, tiba-tiba mau sholat dengar suara air dari asrama aulad sana, suara rintik-rintiknya itu. Maka ketika itu wajib dia mencari air dan wajib dia berwudu. Lihat, itu kalau sebelum sholat. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-salatu mimma la yasqutu farduha bitayammumi
ka salati muqimin batalat fil hal. Ada 3 keadaan. Tadi katanya batal tayamum kalau melihat air sebelum waktu sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua ini dia melihat air, tapi dia sudah melaksanakan sholat di pertengahan sholat. Misalnya sudah takbir dia, Allahu Akbar, datang hujan, udah takbir dia, Allahu Akbar, dia posisinya bertayam, datang hujan. Maka kalau dia orang yang mukim, apa itu mukim? Orang yang tinggal tetap di situ. Contohnya kita di Al-Kausar ini, Ustaz di sini, Ustaz bertayamum tadi, tiba-tiba Ustaz sholat, datang hujan, maka ketika itu batallah tayamum Ustaz dan wajib Ustaz membatalkan sholat. Tapi itu pendapat yang paling sahih. Ada ulama yang mengatakan tetap sah sholatnya dan dia melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena untuk menghargai sholat itu. Kalau orang yang mukim, apa itu orang mukim? Orang yang tinggal di tempat itu. Kalau ada orang yang musafir, dia musafir. Contoh, Ustadz mau ke Jakarta misalnya, tiba-tiba di Kuala Namu masuk waktu sholat zuhur. Kira-kira Ustadz mau ke Jakarta itu sudah boleh jamak qashar tidak? Boleh jamak qashar tidak? Boleh. Sudah disebut musafir atau tidak? Sudah. Maka salah satu yang syarat yang membolehkan tayamum itu adalah musafir dan sakit. Kalau Ustaz dalam keadaan musafir dan Ustaz tadi bertayamum setelah sholat, Allahu Akbar, Ustaz musafir ya, tiba-tiba dengar hujan, maka Ustaz tidak perlu membatalkan sholat, tetap melanjutkan sholat. Kenapa? Karena Ustaz orang yang musafir. Musafir itu salah satu syarat dibolehkannya bertayam. Orang mukim tak boleh bertayamum kecuali tidak ada air. Kalau ada air di pertengahan sholat, maka dia wajib mengulangi sholatnya, batal sholatnya. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi ingat, ada pendapat yang lain tetap melanjutkan sholat. Tapi kalau dia orang musafir, lanjutkan saja, dan itu sepakat ulama melanjutkan sholatnya. Warabi'u yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga yang membatalkan sholat itu ialah ar-riddatu wa hiya qat'ul Islam. Yang ketiga yang membatalkan tayamum itu adalah murtad. Apa itu murtad? Meninggalkan Islam. Dia sudah bertayamum, sudah selesai bertayamum, aku kafir aja lah katanya. Aku kafir aja lah katanya. Maka ketika itu batal tayamumnya. Enggak batal, enggak cuma tayamumnya yang batal, Islamnya pun batal. Sudah selesai tayamum dia, aku murtad aja lah, kafir aja lah aku katanya. Kafir aja lah aku katanya. Enggak hanya tayamumnya yang batal, tapi Islamnya sudah batal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.